Kan demokrasi itu mendekatkan Mas Anang. Rakyat dengan wakil itu dekat. Dibikin dekat. Nah, jadi nggak ada barrier. Nah, oleh karena itu memilih itu yang kita kenal, yang kita tahu, yang akan kita yakini baik untuk kita. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan kan nggak terkendali. Cabai itu 120.000, bawang 80.000, asal itu ngamuk semua orang kan. Jadi ibu-ibu tenang, pokoknya cabai kebutuhan pokok, pemerintah sekuat tenaga menjamin. Wow. Toko jualan kue, ini kantor di sini. Iya, baru tahu, saya dekat dong. Oh, ini tokonya bang. Wah, kalau gitu besok-besok kita ngopi di sini dong. Yuk kita lanjut ya. Ayo kita lanjut ke atas yuk. Ayo, udah disiapin. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik yang kali ini bertemu dengan guru saya sebetulnya. Bang Zulkifli. Yes. Aduh Bang, lama juga gak ketemu. Halo Mas Anang, ya Allah lama sekali. Saya baru jumpa tiba-tiba udah jadi konglomerat gini. Belum Bang. Jadi terakhir waktu itu ulang tahun siapa ya? Iya, kita ketemu, betul. Iya, tapi udah lama sekarang ini 2 tahun. Betul sekali Bang. Iya. Betul sekali, kok cepat sekali 2 tahun sudah jadi konglomerat. Aduh, belum Bang. Jadi gimana Bang, sehat ya Bang ya? Ini dengan alhamdulillah. Kayak begini ya keadaan seperti ini. Tapi iya. Saya ibarat kalau baca dulu cerita-cerita tuh. Ya. Dulu lihat Anang tuh kalau baca buku pendekar, ya masih ban hitam. Oke. Gitu. Sekarang kelihatannya sudah bisa terbang di atas pohon-pohon. Iya. Aduh, iya. Udah papan atas lagi udah. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Selamat dah ya, saya senang sebahagia ya. Sama-sama Bang. Sama-sama. Jadi saya juga akhirnya sangat berkeinginan, sebenarnya udah di-arrange lama tapi baru dapat kesempatan. Nah, saya berterima kasih karena banyak hal yang juga nyampe ke DM kita kok Bang Jul aku nggak diundang Dinang. Kepingin cuman masih belum ada waktu ya, baru jodoh hari ini. Jadi juga banyak titipan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga. Udah kan senang hati, apa aja boleh. Pasti, saya tahu Abang. Saya tahu banget Abang pasti bisa menjawab dengan baik untuk memuaskan. Alhamdulillah penikmat kita juga gede, jadi pertanyaan juga sangat banyak. Jadi nanti bisa saya juga sampaikan ke Abang gitu ya. Gimana sekarang Bang keadaan PAN sendiri? Kalau partai, alhamdulillah tambah solid, tambah kuat. Alhamdulillah. Ya, tentu ada yang keluar, tapi alhamdulillah lebih banyak yang masuk. Oke. Iya. Oke. Jawa Timur dulu apa namanya itu tapal kuda itu. Betul. Kita nggak bisa ya. Sekarang alhamdulillah ada gus-gus banyak yang gabung dengan kita. Ya, militansi ke situ ya. Iya, Probolinggo. Iya betul, tapal kuda itu penting. Iya, penting sekali. Banyuwangi banyak sekarang sudah. Kediri, terus ke Pasuruan. Iya betul. Ponorogo itu udah sekarang sudah jalan. Iya, sudah. Iya, Jember juga tempatnya. Iya, Jember juga. Iya, melihat perkembangan PAN yang sangat steady, selalu mewarnai. PAN itu selalu ada di mana-mana juga. Iya, karena kita begini ya. Menang besar, sedang itu penting. Tapi lebih penting lagi tentu value atau nilai-nilai yang kita perjuangkan itu gitu. Itu intinya. Pejabat publik itu untuk apa sih kita ini gitu. Ya. Jadi tidak hanya
proses pemilu, kemudian partainya jadi menang atau jadi menengah atau jadi. Tapi kita yang kita perjuangkan itu ada manfaatnya nggak untuk masyarakat? Setuju. Gitu. Setuju. Apakah prosesnya kita bisa lakukan dengan baik atau tidak? Betul. Karena kan demokrasi itu kan sejatinya melahirkan value, melahirkan harmoni, melahirkan civilized gitu ya, melahirkan nilai-nilai, melahirkan kesetaraan, melahirkan keadilan Ya, gitu. pastilah. Jadi Meskipun bukan gak bagus-bagus amat, demokrasi itu belum sempurna, tapi pasti memang jauh lebih bagus. memang bukan pilihan yang paling benar Ya, tapi setuju. sekarang demokrasi itu yang Paling terbaik di Terbaik antara yang di ada. antara sistem yang lain. Iya kan? Karena kalau nggak bagus ada check and balance kan. Kalau nggak bagus 5 tahunan diganti. Gitu. Dan cara-caranya memang melalui proses demokrasi. Ya. Saya ngelihat PAN, tadi menarik Abang bicara bahwa yang masuk juga tambah bagus ke PAN. Saya melihat ini ada tokoh-tokoh figur yang masuk semakin banyak juga ke Iya, PAN. Saya lihat ada 8 baru. Iya. Ya. Tentara KTNI kemarin 27 orang gabung. Bintang 1, bintang 2. Wow. Iya. Saya ingin mencoba mendalami. Sebetulnya PAN sendiri dengan adanya teman-teman public figure dengan profesinya seperti teman-teman yang ada di PAN. Itu bagaimana mereka bisa ditarik dan akhirnya dia tertarik. Sebetulnya nanti PAN itu harus memberikan wejangan apa dalam masuk ke dalam nanti kalau bisa di DPR RI. Mereka kan calon DPR RI ini. Iya. Misinya itu seperti apa? PAN sendiri akan memberi wejangan apa untuk teman-teman? Iya. Jadi kita memang tidak membedakan seperti Anang dulu ya. Yap. Apakah backgroundnya itu artis? Setuju. Apakah Kalau itu saya sudah merasakan, Bang. Iya, Sangat TNI, setuju. apakah itu dia akademisi, sama saja gitu. Setuju. Yang penting kita sudah bekali untuk apa mereka ada di parlemen itu. Yap. Intinya itu kan kedaulatan gini, anak. Yang berkuasa itu dalam demokrasi kan rakyat. Agree. Rakyat kan nggak bisa semua jadi DPR toh. Nggak Setuju. bisa semua jadi presiden. Perwakilan. Oleh karena dia milih Sila wakil. keempat, yes. Ya, Sila pilih keempat. wakil. Nah, kalau sudah dipilih wakil itu nggak boleh maunya. Dia harus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan yang diperjuangkan. Namanya Agree. wakil. Setuju. Kira-kira intinya. Setuju, Bang. Dan soal kejujuran, soal empati, soal keberpihakan, itu nggak perlu harus apa namanya itu sekolah tinggi. Setuju, agree. Saya Iya, merasakan itu di iya. PAN. Itu Saya siapa dianggap saja- dengan baik. Terus terang saya harus ngomong, saya diakuin dengan baik. Siapa saja bisa gitu. Betul. Iya. Dari ranah itu saya percaya. Saya melihat bagaimana Bang Jul dulu memegang PAN dan juga mengarahkan saya. Saya percaya itu. Saya sangat percaya. Kan ini bicara tentang profesionalisme akhirnya. Bahwa profesinya ini anak-anak apa sih? Gitu. Iya. Gitu. Artinya dengan PAN ada 8 artis yang notabene ada yang dari music, ada yang dari seni peran atau perfilman. Apakah ada guideline dari teman-teman untuk kamu gak usah ikut yang macam-macam nih. Profesi kamu gini nih harus Iya. kamu tindak apa yang menjadi hal yang apa ada hal. Pokoknya masing-masing kemampuannya. Yang paling penting itu empati keberpihakannya kepada masyarakat yang diwakili. Ada yang mewakili pondok. Dia berjuang untuk pondoknya. Setuju. Melahirkan undang-undang pesantren, ya kan? Setuju. Ada yang mewakili teman-teman dari industri kreatif. Mereka harus berjuang di bidang itu. Gitu. Agree. Dan itulah yang terjadi di tempat kita. Dan memang teman-teman itu buat kita semua itu mereka berjuang bukan untuk vote getter gitu, anak. Agree. Ya kan di lain-lain kan rata-rata vote getter aja gitu dipakai waktu dapat suara tapi tidak duduk. Kalau kita kan tidak. Dulu Anang jadi, ada Eko jadi, ada Desi jadi, ada Primus jadi. Jadi kalau mereka suaranya cukup dan ya menjadi tidak menjadi vote getter saja gitu. Memang dari bahasa dapil inilah yang kadang-kadang menjadi
apa ya, bukan handicap sih, tapi tambahan pikiran kepada si profesionalisme tadi. Karena dapil memang isinya sedemikian rupa permasalahan, gitu kan? Iya. Tetapi profesionalisme si calon tadi atau orang yang sudah dipilih, kalau dia seorang seniman atau dia seorang dokter atau dia seorang perbankan, dia pasti perbankan dia akan ngomong tentang ekonomi kerakyatan, bagaimana mencari duit atau menjaga duit dan seterusnya. Pada saat dia menjadi seorang seniman, nah ini profesionalismenya beda nih. Iya. Nah, di sini inilah yang saya melihat bahwa campur aduknya kalau teman-teman nanti dituntut hal-hal yang lain di dapil ini menjadi rada kabur nih. Waduh, padahal gue kalau ngurus musik saya Indonesia Raya nih, gue harus datang nih seluruh Indonesia nih, nggak hanya dalam dapil saya gitu. Karena apapun juga industri kreatif adalah industri yang sudah menyumbang ribuan triliun di Indonesia. Dan kita itu punya potensi besar. Sangat besar. Jadi itu justru ongoing proses. Sekarang ini kan politik itu dua, satu eksekutif, satu legislatif. Legislatif itu membuat landasan aturan-aturan. Itu bagaimana aturan masa hari ini dan akan datang. Agree. Dan kita ini kan industri kreatif itu ada kementerian sendiri, artinya kan begitu besar potensinya. Gitu. Nah, memang ini terus terang menurut saya agak kurang, perlu diperkuat di parlemennya gitu. Setuju. Nah, oleh karena itu ada yang mencibir, wah pada ini partai artis, loh emang kenapa gitu? Iya, kalau itu makanya kita nggak perlu debat tentang siapa orang yang masuk. Justru saya itu malah saya kalah sama Anang. Saya lebihnya di mana? Anang bisa nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Mungkin di situ. Anang bisa podcast, saya nggak kalah podcast. Abang bisa bikin menang. Menangnya di mana coba? Abang ada aja. Bener tuh. Coba ini udah jadi konglomerat gini saya. Aduh, saya tuh di mana menangnya? Jadi gini Bang, jadi saya ingin mencoba. Jadi kadang-kadang apa tuh menganggap orang itu terus dia lebih hebat, orang lain tidak lebih hebat, ya begitu dong. Ya, makanya. Saya menarik bahasa tadi, makanya saya ingin coba mendalami hal tersebut. Karena ini menyangkut juga hal yang Abang tuh selalu saya ingat sekali Abang kalau memberikan masukan ke kita dikumpulin di kantor Abang ngomong apa itu saya tahu, saya mempelajari betul gitu ya. Abang selalu bicara bahwa demokrasi kita ongoing proses, bahwa demokrasi kita terus akan baik. Abang tuh pegang sistem harus terbaik. Posisi sistem hari ini dalam dua kamar kita, ya kalau melihat peristiwa tahun 55 pemilu pertama bahwa itu semua orang boleh, nggak perlu dari partai boleh ikut, ya. Habis itu ada pergeseran lagi, ada utusan daerah, ada utusan golongan dan macam-macam. Jadi berwarnalah di dalam parlemen. Sebetulnya memang Abang pasti akan jawab mungkin saja, pasti begitu. Tapi yang saya jawab lagi, saya ingin tanyakan adalah posisinya tidak perlu partai masuk parlemen itu sebenarnya kan pernah terjadi. Kenapa hari ini kok Abang pernah jadi ketua MPR tidak memulai bahwa perlu ada nih lubang profesional untuk dibuka, meskipun tidak dominan, tapi dibuka 1% kayak 2%. Iya, memang itu apa tidak pernah mau dibicarakan? Iya, memang sekarang lagi rame Mas Anang ya. Yes. Hari ini demokrasi kita itu ada yang protes semua jelek gitu. Buktinya dulu Anang bisa jadi DPR. Saya ini dari dusun bisa jadi ketua MPR kan. Sekarang mendak. Saya nggak punya titel apa-apa bisa masuk parlemen dulu. Sampai SMA doang. Itu kalau nggak demokrasi kan susah. Agree. Bahwa belum sempurna Oleh karena itu tambah lama harus tambah bagus. Gitu. Nah kemarin ada wacana mundur lagi. Peristiwa kemarin KIB menjadi motor di dalam 8 partai tersebut. Oke, karena kalau nanti milih gambar partai yang menentukan siapa-siapa, terus rakyatnya gimana? Kan DPR itu rakyat milih wakil kan mesti kenal, mesti tahu. Seperti rakyat milih bupati, masa nggak kenal? Atau milih gubernur, masa nggak kenal? Milih DPR, masa nggak kenal? Mesti kenal gitu. Nah, bahwa ada keinginan orang proporsional juga bisa dong. Kalau dia nggak kepilih bisa jadi juga gitu, hak partai. Nah, itu bisa dikombinasi nantinya. Nah, bisa ini menarik nih bahasa Abang nih, saya mau coba saya interupsi lah istilahnya di sini. Iya. Interupsinya begini.
Kalau memang itu menjadi bagus, Abang setuju kan kalau ada betul-betul tidak murni hanya masuk ke parlemen, itu hanya pakai tiketnya partai. Bahwa partai harus legowo karena ini bicara sistem panjang yang perjalanan bahwa demokrasi Indonesia, ya kita sudah ngomong lah, Indonesia dengan parlementer presidensial itu udah paling unik lah di dunia. Nah itulah mungkin pelajaran politik di situ ya. Kenapa profesional butuh pelajaran politik? Banyak ada yang sekolah nggak ada di partai politik itu ya. Ada. Jadi yang begini-begini ini perlu pengalaman lah. Oke. Tapi intinya kita mesti mengerti, merasakan, menjiwai, berpihak, empati kepada masyarakat. Bisa kita ambil kesimpulan terbaik. Gitu. Tapi kalau saya sudah ada kepentingan, itu susah. Pasti. Susah. Itu kira-kira masalah. Indonesia ongoing proses mencari bahasanya adalah demokrasi Pancasila. Iya. Bukan just demokrasi. Iya. Itu saya pelajari. Iya. Nah, bahasa tersebut tadi yang saya ingin tahu bahwa apakah Abang juga sebagai ketua partai politik di PAN untuk ayo kita bahas ini. Kalau bisa kita menjadi pionir untuk ya kita bicara mengamandemen undang-undang untuk membuka ruang profesional tidak melalui juga dari situ, karena ya kayak sorry itu sih Bang. Kalau kita ngelihat data yang ada dari Partai ID, ketertarikan masyarakat terhadap partai maupun kepada calon anggota parlemen is the person. Itu datanya yang ke partai cuma 6,8%, kecil. Ya tapi gini, jadi maksudnya itu tetap demokrasi itu karena pilarnya partai politik. Setuju. Jadi melalui partai, kombinasi milih nama orang, tetapi presentasi tertentu partai yang menang itu menentukan diisi oleh partainya yang proporsional tadi itu. Apakah dia pekerja partai, apakah dia dari kalangan-kalangan ahli ya. Setuju, profesional. Itu bisa, itu meniru ada satu sistem, saya kalau nggak salah Jerman begitu. Setuju. Itu yang bisa didiskusikan. Yes. Bisa didiskusikan gitu ya. Tapi tetap itu melalui partai politik yang tadi itu, kalau misalnya saya dapat 100 kursi PAN gitu ya. Nah 10% itu saya alokasikan untuk yang tadi, yang punya dibutuhkan oleh legislatif, industri kreatif misalnya perlu. Nah, kita bisa tentukan calonnya si ini. Nah, agree. Itu model kalau saya nggak salah Jerman tuh ya, memakai itu. Itu bisa diskusikan. Tapi kalau kembali kepada milih gambar, nggak tahu. Oh yang kemarin. Kalau ada itu calon. Saya benar. Saya jujur aja, saya mempelajari surveinya juga. Bahwa juga masyarakat banyak memilih yang sekarang terjadi. Nggak usah dibalikin. Cuman saya ingin menghybrid ini. Jadi saya punya pikiran. Saya mau sampaikan juga ke Abang. Karena ini juga banyak teman-teman saya diskusi. Iya Nang. Karena sekarang gini aja. Kenapa akhirnya masyarakat lebih suka akhirnya person anggota parlemennya bukan partai? Karena surveinya 6,8%. Memang gini Mas Anang. Sekarang itu rakyat itu dalam demokrasi dia pilih wakil. Agree. Jadi partai itu sebetulnya tuh kendaraan dia gitu. Setuju. Tapi yang dipilih orangnya. Setuju. Milih gubernur itu Jawa Timur, sahabat saya Bu Khofifah. Kan milih Khofifahnya. Partai yang dukungnya banyak termasuk saya. Tapi milih Khofifahnya. Milih Pak Jokowi kan milih Pak Jokowi. Cuman di sini Bang, bahasa menggelitiknya dalam perjalanan pelajaran saya. Semenjak saya ada di parlemen kemarin dan saya akhirnya memang tidak ikut dalam pemilihan kembali gitu ya di dalam parlemen, bukan saya gugur dalam makanya banyak kehilangan tuh. Jadi saya kan memang tidak mendaftarkan kembali karena di sini ada yang saya bilang tadi, ada distorsi dalam profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena pada saat dia adalah bajunya berwarna, artis ini sensitif, beda dengan profesional lain. Gitu ya. Oh, besok Anang akan bicara tentang royalti ini di Jawa Timur, di Surabaya let's see. Zaman dulu saya bikin begitu sebelum saya ada warnanya. Yang datang tuh bisa 500 sampai 1000 orang untuk diskusi. 500 orang lah, diskusi, Bang. Tapi pada saat saya ada baju waktu itu, 50 orang yang datang, orang partai lagi. Yang datang cuma orang partai toh. Waduh, ini gimana nih? Kok beda gitu. Nah, artinya akan dialamin hal yang sama dalam profesional lain. Bahwa pada saat dia berwarna, aduh malas
ntar partai sebelah jangan datang ke Anang deh, meskipun Anang itu bagus untuk menjelaskan hal tersebut atau nanti si A begitu. Itu ini akan jadi handicap untuk membangun Indonesia ya Bang. Memang itu publik kita masih menilainya. Itu juga tantangan partai politik yang citranya mungkin masih buruk. Oke. Ya, jadi sebetulnya pengaruh citra partai itu buruk. Oke. Karena begini misalnya, calonnya itu dipilih 100.000, tapi partainya nilainya cuma 10.000 orang gitu. Jadi partainya sebetulnya nilainya kecil kan, yang bagus tokohnya gitu. Jadi penilaian publik terhadap partai politik yang buruk itu akhirnya semua dipukul rata. Tentu ini perlu kita waktu untuk melakukan pendidikan politik terus menerus. Agree. Tapi ya itu juga dalam perjalanan menuju yang ideal itu panjang waktunya. Amerika tuh kan 200 tahun lebih gitu. Kita baru 24 tahun. Ada pepatah dari pendiri partai kita, pendiri negeri kita ya, Agus Salim. Ya memang kadang-kadang berjuang itu jalan penderitaan. Saya ngalamin Bang. Saya terus terang di contoh nyatanya aja nggak jauh-jauh. Anang lagi jadi DPR, pendapatannya kecil. Jadi sudah dihujat, kadang-kadang diprotes. Saya nggak ngarang lagu 5 tahun Bang. Kadang-kadang dimarahi rakyat, kadang-kadang dimarahi dapilnya, macam-macam. Begitu nggak DPR, coba lihat jadi konglomerat. Dari situ lagi, aduh yang tadi. Maka saya tuh ada di tempat saya sekarang namanya Eko Patrio, ada di Siratasari, ada Primus. Saya tuh bangga sama mereka gitu. Eko itu katanya dulu ada teman saya, itu ngapain, masa jadi ketua DKI bobodor gitu. Saya bilang jangan salah sangka, dia lebih hebat dari you. Gitu. Buktinya, saya lihat Mas Eko berjuang ke sana. Buktinya dulu DPR kami 2, sekarang 9. Iya. Ya, hebat. Gitu. Nah terus ya tapi kan sekarang dia juga maju. Saya bilang kalau dia nggak di partai saya belum tentu, mungkin dia lebih maju lagi. Loh, duitnya lebih banyak lagi gitu. Itu sebetulnya dia pengorbanan untuk berjuang. Maka saya teman-teman kalau dari artis itu masuk partai politik, kalau ada kritik saya suka marah tuh. Iya, saya bela gitu. Iya sama, saya juga melihat beberapa pembicaraan bahwa kalau artis masuk parlemen seperti itu, masyarakat melihatnya ya gitu ya. Tapi kalau melihat perjalanannya kan sebenarnya tidak begitu juga, hanya ya begitulah. Jadi kembali lagi Bang, kalau memang hal seperti itu, kalau bicara sistem, apakah perbaikan sistem seperti tadi untuk membuka keran kecil provisional itu akan mengganggu parlemen atau partai politik sebetulnya? Iya enggak juga. Sebetulnya enggak kan Bang? Enggak, itu makanya perlu kita nanti bicarakan. Senang nih agar nanti kemarin juga ada pembicaraan. Untuk pemilu yang akan datang, partai itu mungkin kalau kursinya 100 tadi, 10% itu nggak usah yang dipilih, tapi partainya bisa menentukan siapa si A, si B, si C gitu. Gitu. Ini nanti kita akan bahas pada hasil pemilu setelah pemilu 2024. Pastinya. Ya. Saya juga berharap bisa diskusi dengan Abang hari ini. Apapun juga, ini kan tahun politik. Kita harus benar-benar untuk Abang bisa pegang omongan sistem bahwa itu kan jadi dipikirin yang sekarang Bang. Ya udah, gue nanti ke sana akan diskusi di MPR untuk diskusi masalah hal tersebut. Kan itu di tangan situ kan. Karena gini Mas Anam, demokrasi itu akan menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni. Bukan distrust, bukan disharmoni, bukan kesenjangan, bukan cebong kampret mestinya. Udah gak ada Bang, udah gak ada. Abang kemarin bisa menginisiasi KIB dan teman-teman semua itu udah top. Nah kenapa belum bagus kita? Karena tergantung sistemnya. Kalau sistemnya bagus, maka hasilnya bagus. Sistem bagus ini akan dihasilkan kalau undang-undangnya bagus. Agree. Undang-undangnya bagus kalau wakil yang dipilih bagus juga gitu. Setuju. Jadi prosesnya gitu. Prosesnya panjang memang, itu saya memahami saya di parlemen. Jadi kalau orang menyalahkan siapa gitu. Karena DPR itu kan cerminan rakyatnya. Nah gitu. Ya kita kan nggak bisa lari dari sila keempat kan. Iya. Makanya
Bang, ini diminum, ini Iya. produksi kita, Bang. Oh iya, makasih. Makasih. Mas Anang, Nyonya, anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bang. Sehat, Bang. Iya. Waktu saya cerita aku akan sama Bang Jul bikin podcast, seneng banget. Salam ya. Salam Mas Santi sama putra-putri semua salam ya. Anak saya yang laki Azriel itu cita-citanya politikus. Ya mulai aja dididik dulu. Udah. Dia sudah saya ajukan untuk belajar. Memang sangat tiap hari cuma ngeliat berita tentang politik, diskusi sama saya tentang politik. Makanya saya kan ongoing proses belajar terus, nggak bisa enggak. Karena dia memang punya niat. Kalau sudah waktunya cukup dia akan menyalonkan diri ke DPR. Oh, sekarang berapa usianya? Ajriel 22. Memang termuda bisa sebetulnya, Bang. Saya kemarin minta yang sekarang untuk ikut, tapi dia bilang enggak, aku harus belajar berorganisasi dulu. Minimal aku ada di bawah dulu. Belajar baru aku bisa masuk. Sekarang kalau 2024 kan tahun 2027 udah oke. Kalau 5 tahun lagi dia oke. Dia bilang aku belajar dulu 5 tahun, Bi. Nanti aku ikut yang aku suka. Aku akan daftar. Iya. Nah, saya jelasin tentang PAN dulu. Alhamdulillah. Nah, cerita-cerita itu dia pinter pikirannya, Bang. Makanya tadi itu salah satu ucapan dia tuh disampaikan. Coba tanya Bi ke Pak Jul katanya. Mungkin nggak kayak parlemen itu kalau nggak partai bisa nggak? Karena kan nggak semua orang suka partai. Tapi kalau kita membangun Indonesia, kata dia nih, saya sampai kaget-kaget. Kan kita bangun Indonesia, partai itu bangun Indonesia, masyarakat juga bangun Indonesia. Masa terus yang masuk parlemen orang partai doang sih? Kan nggak fair juga katanya. Nah, menarik saya sampaikan. Tapi setelah saya pelajarin, oh iya dulu handicap saya alamin memang iya. Sekarang saya harus mikirin dapil. Saya harus begini, saya harus begitu, saya jadi begini. Gini, nanti kasih jawaban sama siapa tadi? Azriel. Ibu Risma itu dulu juga bukan orang partai. Oh. Ya kan? Pak Jokowi juga kan bukan orang partai. Cuman bergabung jadinya gitu. Pak Anies juga bukan orang partai. Pak Erik juga bukan orang partai gitu. Jadi bisa saja dia berkarya besar tanpa harus menjadi partai dalam tanda kutip ya. Hanya kalau mencalonkannya itu memang harus melalui partai politik. Kendaraan. Iya, itu agree saya. Karena itu udah bahasa undang-undang kan, nggak bisa. Iya, kendaraannya. Jadi misalnya bupati itu banyak sekali yang nggak dari partai. Makanya saya kan melihat itu, Bang. Saya kan jujur aja 5 tahun karena masukan dari Bang Hatta, saya ketemu Bang Jul sedemikian dekat dulu, dan Bang Jul sering manggil saya untuk diskusi, gitu ya. Saya belajar juga akhirnya. Apapun juga karena demokrasi, Bang Jul sendiri dan Bang Hatta yang pernah ngomong ke saya. Demokrasi ini juga tidak sempurna, Nang. Betul. Gak segalanya, Nang. Iya. Makanya ongoing proses. Makanya dengan pikiran-pikiran anak-anak, ya seperti kan saya dianggap dulu awal, ya ketika kamu masuk, kamu kan belajar lah. Habis itu kalau kamu belajar lagi silakan, habis itu masukin lagi. Iya. Itu akan kita bahas di partai. Saya juga mengajak melalui podcastnya apa namanya, asik. Ya, ngobrol asik ini. Teman-teman yang menonton, mendengar ini kan, masuk politik, ya tentu banyak bagusnya. Yang kadang-kadang itu juga jalan perjuangan. Tetapi tidak masuk partai politik juga tidak apa-apa. Tapi kita masih mengerti. I agree. Masih ngerti, mesti paham. Karena nanti kita akan milih pemimpin. Dalam demokrasi itu kan milih kan. Setuju. Nah milih itu, milih presiden, milih gubernur, milih wali kota, milih DPR. Harusnya kan demokrasi itu mendekatkan Mas Anang. Rakyat dengan wakil tuh dekat, dibikin dekat. Nah, jadi nggak ada barrier, nggak ada halangan, langsung gitu ya. Nah, oleh karena itu memilih itu yang kita kenal, yang kita tahu, yang akan kita yakini baik untuk kita. Jangan karena sebab lain gitu. Oke. Nah, yang terjadi sebab lain milih itu menjadi ada deviasi, penyimpangan. Akhirnya baru dipilih, besok udah di demo. Karena penyimpangan, misalnya milihnya itu ya karena nggak tahu, karena masa bodoh, atau karena asal-asalan, atau karena sembako, atau karena nasi kotak gitu.
Iya, saya ngalamin. Makanya Bang, saya kan hampir bilang bahwa pada saat profesionalism, orang-orang profesional ini dikasih ruang untuk tidak melalui jalur partai. Karena budaya partai pun sudah cukup panjang di Indonesia gitu ya. Akhirnya pemilih juga tidak akan ngomong tentang hal-hal lain. Karena dia datang ke daerah masing-masing itu memang dia akan menjelaskan dia punya mimpi dengan profesinya. Nah itu sekarang kita kerjakan. Ya. Misalnya begini Mas Anang. Partai Amanat Nasional Yes. mau mendidik kader sekaliber Anang. Yep. Ya sampai kapan nggak akan bisa. Kapan bisanya nggak sanggup. Itu nggak akan mampu. Pengkaderannya model kayak apa juga nggak bisa. Yes. Atau saya mau partai saya ini PAN ini mau mencetak keahlian seorang jenderal. Kapan bisa ya nggak mungkin. Jadi Bang Juli, kalau aku bilang rada sepikiran ini guys. Jadi mudah-mudahan kamu bisa input. Silakan teman-teman komennya nanti komen aja tentang pembicaraan tersebut bahwa Bang Juli sebenarnya satu pikiran dengan kita. Mungkin. Sangat moderat, berarti sangat modern PAN ini. Atau gini, saya kemarin ke kampus ya, satu kampus yang nggak sebut. Ya. Ada doktor, profesor kan, rektor kan, profesor, doktor. Betul. Saya bilang saya kalau mendidik Partai Amanat Nasional mendidik kadernya memiliki kemampuan seperti profesor, nggak mungkin. Kapan? Nggak mungkin. Nggak bisa. Setuju. Mau berapa puluh tahun? Iya kan, karena kan peristiwa dua kamar Indonesia dengan DPR dan DPD. Ini kan kita sudah bisa baca di pasal sekian sampai pasal 19 dan turunannya tentang DPD tersebut betapa tidak punya kemampuan dan hak apapun dalam kebijakan di dalam parlemen. DPD ini mesti kita perkuat. Nah, itu dia. Kalau tidak diperkuat, ya bagaimana? Saya kira memang diperkuat atau tidak gitu. Atau enggak ya utusan lagi kayak dulu. Itu kan makanya saya berpikir kenapa PAN nggak memulai menghybrid ini? Sudah Mas Anang. Saya waktu ketua MPR. Ya makanya. Kan suatu ketua MPR itu hampir terjadi amandemen undang-undang dasar. Iya, saya tahu. Bang Jul pernah ngomong soal itu. Udah hampir nih. Iya hampir. Waktu mau mengamandemen. Iya, cuma waktu itu saya nggak suka cerita, ada intervensi lah. Tahu. Saya tahu juga. Katanya jangan sekarang, nanti saja. Nah begitu saya nggak jadi wakil ketua MPR saya kan. Oh itu orang udah mulai curiga. Wah ini perpanjangan jabatan presiden. Nah, udah kacau sudah. Nah itu enggak. Jadi teman-teman juga harus memahami bahwa ongoing proses sebetulnya perbaikan sistem juga udah dipikirkan di parlemen. Sebetulnya kayak Bang Jul sendiri orang yang sangat piawai atau dalam artian bahwa sudah ketokohannya tidak perlu diragukan dalam parlemen. Ini pun sudah memikirkan sebetulnya. Ya mudah-mudahan. Sudah hampir dulu semua udah sepakat. 9 fraksi udah sepakat. Ya tapi sekarang dengan keterbatasan kami di Partai Amanat Nasional tadi TNI kita ajak nih. Keren. Pak, Bapak bintang 2. Keren. Masih muda, gagah. Keren. Saya nggak mampu mencetak orang seperti Bapak. Ayo perjuangkan Sabta Marga itu melalui parlemen hanya melalui partai kita. Oleh karena itu sebetulnya begitu dia jadi anggota DPR, dia menjadi wakil rakyat. Nggak bisa sembarangan partai memberhentikan, memarahi, menarik, nggak bisa. Saya akuin. Jadi teman-teman yang juga di dalam PAN maupun artis yang di dalam PAN, kalau emang punya pikiran yang luar biasa, jadi sekali lagi kuat, pasti bisa. Saya juga mengajak masyarakat yang punya keterampilan, yang tidak mungkin disiapkan oleh partai politik, karena undang-undangnya masih ini, memang mendaftarnya melalui partai politik. Tapi Anda akan independen nanti di parlemen. Begitu dilantik jadi anggota DPR, maka tugas Anda adalah mengabdi kepada negara gitu. Keren kan? Betul kita. Keren. Tapi pasti kalau ngelihat jadi Bang Jul, mudah-mudahan 2024 ke 2029 PAN menjadi motor untuk membuka celah sedikit 1%-2% untuk profesional dipilih langsung juga oleh rakyat. Ya itu. Jadi itu kita akan terus berusaha keras agar sistem pemilu kita ini terus membaik. Kan begini, Nang. Iya. Pemilu ini kan bukan cuma proses, habis itu ribu-ribu jadi satu proses. Iya, demokrasi. Tapi kita juga harus lihat, ini demokrasi ini prosesnya ini benar enggak? Etik enggak?
Ada juga yang temannya menang tapi diakali jadi kalah. Ah ini kan ini merampok demokrasi. itu kan makanya yang ribut tuh saya setuju. Saya ingat beberapa perkataan dari Bang Jul juga. Yang ribut itu bukan partai sama partai, internal. Memang itu proses. Iya. Atau misalnya prosesnya sudah gak beres, terpilihnya juga culas gitu. Lalu nanti jadinya kayak apa tuh? Setuju, jadi kita maunya itu proses benar, etik itu ya, jujur, benar prosesnya, transparan, terbuka, hasilnya nanti akuntabel. Setuju. Nah, kita bisa pertanggungjawaban kepada konstituen kita ngerjakan ini. Misalnya contoh Anang lah yang pernah sama saya. Ya. Cuman terima 1 bulan kan nggak sampai 60 juta. Dipotong partai juga 20%. Itu ngomong. Kalau partai Amanat Nasional jujur ngomong bahwa saya motong. Potong 20%. Karena untuk perjuangan partai. Saya pun agree waktu itu. 60 juta nggak sampai, dipotong 20%. Belum kalau dapil datang, konstituen datang, tekor. Benar. Iqbal makanya mikir gimana gak partai mas katanya. Tapi menarik. Tapi ya itu perjuangan. Ada kebahagiaan sendiri. Emang ada kepuasan. Iya, ada kepuasan. Oke bang, saya ini harus akuin jempol lagi sama abang. Abang ini memang benar-benar politician serba bisa. Serba bisa menyelesaikan problem, gitu ya. Melihat dari abang dulu pernah jadi menteri kehutanan, akhirnya ketua MPR, sekarang jadi menteri perdagangan. Dan yang menggelitik saya adalah gila Nataru gak ribet loh. Kan selalu biasanya kan ujung-ujung tahun tuh kan harga gak karu-karuan tuh. Iya. Masyarakat tersisa tuh. Jadi Mas Anang apa kuncinya itu apa sih Bang? Bisa seperti itu. Ya saya dipanggil Pak Jokowi. Waktu saya jadi menteri perdagangan kan nggak terkendali. Cabai 120.000, ayam 48.000, telur 32.000, cabai itu 120.000, bawang 80.000. Asal itu ngamuk semua orang kan. Minyak nggak karu-karuan, langka. Rame tiap hari itu. Betul. Itu. Saya lihat abang tuh kemana-mana. Iya. Saya juga nggak pernah kepikiran jadi menteri perdagangan, nggak pernah. Saya kan makanya lihat di situ kok abang mampu gitu. Terus kasih presiden tugas saya. Ya karena tugas ya saya bismillah gitu. Bismillah. 2 bulan. Hari pertama kaget juga saya. Presiden bilang 2 bulan selesaikan. Hari pertama saya kaget. Besok saya lapor. Pak 2 minggu. 2 bulan saya. 2 minggu Pak saya bilang gitu. Udah betul. Jadi kira-kira setelah 2 minggu saya menghadap. Ditanya kok bisa begitu? Gitu. Iya Pak sekarang saya sepi saya bilang. Loh kemarin kalau ke pasar dimaki ibu-ibu. Di kantor saya banyak demo. Ini sebulan ini udah sepi. Nggak ada yang marah lagi saya bilang. Itu biasanya kalau Nataru, Natal tahun baru itu juga ramai. Pasti. Nah saya ini udah hampir ke 100 pasar. Mulai dari Papua sampai Aceh gitu. Nataru ini tidak ada satu ibu pun yang marah saya. Jadi saya kesepian juga Mas Andi. Sombong amat. Keren. Makanya saya melihat itu. Kenapa gitu ya? Gini. Saya ini kan 6 tahun udah diajari dagang. Orang nggak tahu. 6 tahun saya udah jadi berdagang. Usia 20 tahun saya sudah punya di 20 provinsi. Di 100 lebih kabupaten agen. Jadi berdagang itu buat saya itu sudah sektor real itu sudah terlatih. Iya. Nah oleh karena itu yang saya lakukan begini. Saya ke pasar itu bukan mau gagah-gagahan. Dengan ke pasar itu saya ketemu pedagangnya. Yang tiap hari bergelut di sembako. Dia urusannya cabai, bawang, gula, tepung, telur, ayam, daging, tiap hari. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Kedua di pasar itu saya ketemu pembeli ibu-ibu. Nah saya tahu apa yang dirasakan ibu-ibu itu gitu. Nah karena saya merasakan yang jual, saya merasakan yang beli. Saya merasakan apa yang terjadi di pasar itu, sehingga saya bisa mengantisipasi apa yang akan saya lakukan gitu. Nah dulu tuh begini,
Pemerintah tuh semua niatnya bagus. Pasti. Tapi karena tidak intent ketemu dengan masyarakat di bawah itu, instrumennya nggak ketemu. Jadi minyak agar murah, misalnya waktu itu ditugaskan kepada Bulog, nah, gitu kan, agar bisa 14.000, kan nggak terkendali tuh. Bawang 120, minyak sampai 20.000, gitu orang teriak semua, kasih Bulog. Nah, karena nggak paham betul sampai detail di bawah, sampai di bawah, kasih Bulog. Lah Bulog kan sedikit. Jadi orang datang malah ngantri di tempatnya Bulog kan. Panik buying. Tambah mahal. Karena panik buying. Udah tambah mahal. Tambah mahal. Jadi tambah ribut kan? Tambah ribut. Nah, saya tahu ini. Oh, kalau gitu saya perbanyak. Saya bikin 28.000 warung. Bagi tuh minyak di 28.000 titik warung. Warung-warung yang di seluruh Indonesia kan? Ya. Jadi kalau ada, saya bikin di Kemendak Krisis Center. Nah, wow. Udah 2 aja. Telepon dari Surabaya. Pak, kami ini minyak mahal. Ibu kalau mau minyak murah, di mana ibu sekarang? Saya di kota Surabaya. Pergi ke pasar ini, beli di toko ini. Pasti kalau harganya lebih dari 14.000, ibu nggak usah bayar, saya yang bayar. Nah, nelpon lagi dari Bogor kan? Ibu Bogor di mana? Di sini. Ibu dekat tuh, cuma setengah kilo dari tempat ibu. Datang ke situ, tokonya ini ada 4 toko, 5 toko. Kalau ada minyak ini beli, kalau lebih harga 14.000 kita yang bayar. 2 minggu nggak ada yang telepon lagi, sudah di mana-mana. Nah ini kan, abang ini kan nggak sekolah ekonomi dan macam-macam, tapi bisa ngurusin begini. Ini kan yang menarik. Karena tahu ada lagi misalnya gini, saya ke pasar hari ini. Kemarin saya ke Lampung, habis itu saya ke mana tuh, ke Pak Papua. Habis itu saya ke Kendal. Lihat tren. Ini bawang boleh naik nih. Harusnya paling mahal tuh 35-40 ribu gitu. Ini memang tadinya murah 25 ribu. Kok trennya 30? Nah, kita sudah mulai rapat nih. Ini bawang akan naik. Kita udah kasih tahu. Saya terima kasih Pak Tito. Pak Tito tuh orang jempol 2, hebat sekali. Tiap minggu rapat dengan Bupati. Nah, iya. Akhirnya kita dengan Bupati, kalau harga tren naik, Pak, ini bakal mahal. Ini mau taruh, siap-siap. Di anggaran anggaran APBD daerah, ongkosnya disubsidi. Misalnya bawang dari Brebes mau dikirim ke Lampung, ongkosnya ditanggung oleh pemerintah daerah dari APBD. Jadi nggak jadi naik kan? Gitu. Di Bali mahal, naik harganya nggak terkendali. Pemerintah ambil langkah langsung harganya misalnya telur 28.000 di sana 32, 4.000 disubsidi. Jadi 28.000 lagi. Jadi langkah-langkah ini penting diambil dan bisa kita ambil, kita lakukan kalau kita mengerti apa yang dirasakan di pasar, di rakyat di bawah itu. Jadi tadi ada yang menarik dari abang ceritain ya, bahwa abang sampai bisa diskusi luar biasa dan dibuka dan dikasih istilah input masukan dari Pak Tito, menteri lain. Iya. Gitu kan? Iya. Berarti ego sektoral tuh udah nggak perlu didiskusiin lagi ya? Nggak penting. Orang udah nggak ada ya? Nggak ada. Apa gara-gara Pak Tito bukan partai? Nggak. Jadi gini, nggak. Itu bukan orang partai. Jadi kuncinya Indonesia ini kalau mau maju, kolaborasi. Oke. Kerjasama. Jadi saya jadi Menteri Perdagangan, saya datang ke Menteri Pertanian, saya datang Bulog, saya datang Badan Pangan. Pak katanya kan Menteri Perdagangan lebih tinggi Pak, yang lain datang. Oh nggak begitu, ya kan? Bukan berarti kita kalau mendatangi orang terus kita lebih rendah, nggak ada kaitannya. Di situ. Iya itu, dulu begitu, kadang-kadang begitu ya. Keren. Ada ego sektoral, ada begini. Buat saya yang penting rakyat ini terlayani dengan baik. Keren. Kalau udah harganya terjangkau, rakyat terlayani dengan baik, itulah yang tujuan. utama. Itu yang utama. Lain-lain nggak penting gitu. Nah soalnya kan, nah itu tadi makanya baju partai karena Pak Tito bukan dari partai, Bang Jul partai. Kalau ini partainya mungkin si Pak Tito dari Menteri Dalam Negeri adalah partai, ini bisa gak connect kadang-kadang, takut begitu. Enggak juga. Itu Menteri Pertanian Nasdem. Temen juga nggak apa-apa. Bisa. Memang bisa. Sudah kabinet kita udah seperti itu. Iya bisa. Itu kan ayahnya Tita. Iya. Gak apa-apa, bisa. Gak ada soal. Karena kita sama misinya kan. Untuk negara. Iya, karena kalau rakyat ngamuk, saya jelek, Pak
pertanian jelek, presiden jelek, pemerintah jelek gitu. Jadi kita misinya sama Mas Ana. Oke. Dan ada lagi memang nggak mudah ya. Setuju. Nggak mudah, ada juga yang perlu cara-cara yang keras. Ada juga. Gini. Setelah harga itu ada yang berat. Itu harga sawit itu cuma 600 rupiah. 1 kilo. Lah bayangin cabai itu 1 biji 1.000. Cabai. Ya. Ini sawit sekilo 600. Kan kebunnya bisa dibakar. Ya pasti. Sawitnya bisa dibuang-buang. Pasti. Presiden panggil. 2 bulan harus jadi 2.000. Oh, gimana caranya? Gitu. Besok saya jawab lagi, Pak 2 minggu. Saya biasanya 2 minggu. Waduh 2 minggu harus jadi 2.000. Nah, saya panggil tuh. Saya tanya, sekarang aku jadi mendak. Ya, toh? Ambil akar kaki kita. Jadi mendak. Kalian mau apa? Wah Pak, kemarin kami 3 bulan rugi 10 miliar dolar. Wah berapa itu? 150 triliun. 3 bulan. Gimana? Rugimu mau saya kembalikan agar jadi untung? Apa bisa Pak? Ya kalau kamu minta saya kasih. Mendak ini. Iya. Gimana caranya? Ayo Pak, pertama kami minta kalau bisa. Jadi dulu setiap ekspor itu ada pungutan Mas Anang. $200. Oh. Pak, kalau bisa nih $200 jangan dulu Pak. Karena kami rugi besar kemarin. Oke. Besok kamu dapat $200 nggak usah bayar lagi. Bayar. Senang deh. Udah konglomerat nggak usah bayar $200 lagi kan? Wah sudah. Tambah kaya dia. Ada lagi nggak yang kamu mau? Kamu butuh apa lagi sekarang? Mendak ini. Ayo apa lagi? Ini Pak ada biaya keluar $288 per ton. Ini ngitungnya sebulan Pak. Kalau 2 minggu kami cuma bayar 50. Mulai besok kamu sudah bayar 50. 230 nggak usah bayar lagi. Kaget dong. Kaget. Ini menteri gila juga nih. Ada lagi nggak yang kamu mau? Minta lagi. Mendak sekarang. Minta apa lagi? Ini Pak kita nggak bisa ekspor. Kita butuh ekspornya 3 juta sebulan. Oke. Ya, kemarin Pak sedikit, cuman sedikit jadi tangki kami penuh, gitu kan? Oke, besok saya izinkan kamu ekspor 4 juta 1 bulan. Udah gembira semua kan? Senang semua. Nah, sekarang giliran saya minta. Iya dong, gantian. Kamu minta 3, saya minta 2. Silakan Pak, apa? Oke, saya minta pasar dalam negeri penuhi 8-10%. Gimana? Hitung. Oke Pak, agak berat. Jadi kalau dia 50 juta, berarti 10 juta untuk dalam negeri. Untuk 14.000 itu loh. Ya. Oke. Yang kedua, kamu beli itu sawitnya rakyat petani 2.000. Wah, gimana caranya Pak? Iya benar Pak. Dari 600 ke situ. 2.000. Kita gebrak meja sedikit. Tadi kamu saya kasih $200. $230. $430. Yes. Kan? Ini kan sudah 2.000. Kecil banget. Itu repot. Ini sudah 2.000. Kalau kita nggak sepakat, kita nggak mau ngatur, ya sudah masing-masing. Udah perang aja udah. Saya paling besok nggak jadi menteri nggak apa-apa. Oh jangan gitu Pak, jangan gitu Pak. Gitu. Akhirnya sepakat, maka 2 minggu jadi 2.000 harga sawit itu. Oh itu kan. Itu. Ya di belakang layar dapurnya kadang-kadang mesti preman juga. Nataru, abang sukses. Gimana nanti persiapan bagaimana menghadapi Ramadan dan hari raya? Iya memang ini nggak mudah. Saya tahu ini jauh lebih kan, huge karena besar sekali. Dunia ini kan nggak baik-baik sekarang. Yes, itu maksud saya. Barat krisis, ya. Pangan ini mengalami krisis dunia dan energi termasuk krisis keuangan gitu. Orang masing-masing itu menyiapkan untuk dalam negerinya gitu, ya kan? Apalagi ditambah pandemi belum berakhir, ditambah Rusia Ukraina gitu. Ya. Tetapi kita ini kan dikasih pikiran. Manusia itu kan dikasih akal. Nah kita akan ikhtiar.
Dan Pak Jokowi hampir tiap hari. Saya pernah ditelepon presiden tuh 9 kali loh satu hari. Pernah tuh. Gimana nggak mau kerja keras? Ditelepon soal cabai bisa 9 kali satu hari. Dan Pak Jokowi ini ngerti betul soal cabai, soal makanan beginian kan. Lalu saya nggak kerja keras kan? Masa menterinya lebih nggak ngerti kan? Malu kita gitu. Nah oleh karena itu kita dari sekarang persiapan jauh hari agar nanti hari raya itu bisa berjalan dengan baik. Segala sesuatu. Mohon doanya saja walaupun tidak mudah gitu ya. Setuju. Karena lebih besar dari Nataru. Iya, pastinya lebih besar dari Nataru. Ya, jadi, tapi kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Wow. Jadi itu janjinya Pak Menteri guys. Jadi buat teman-teman mama yang penikmatnya The Hermansyah dan Ngobrol Asik, kebetulan ini jadi satu Bang. Jadi yang nonton akan besar sekali. Oh, iya. Jadi jadi mudah-mudahan nanti. Wah, saya terima kasih nih. Enggak Bang, benar. Asik ya. Ya, karena terus terang masukan Abang atau informasi Abang ini juga dibutuhkan oleh mama karena fansnya Bunda itu besar sekali. Jadi ibu-ibu tenang, pokoknya cabai, kebutuhan pokok, pemerintah sekuat tenaga menjamin. Wow. Naik ongkosnya kita akan ganti. Wow. Kalau naik lagi pemerintah akan subsidi harga. Bantu doa sekuat tenaga akan melayani ibu-ibu sehingga harganya terjangkau, barangnya ada. Ya ada. Bursa kripto terus gimana Pak? Kripto sudah boleh sekarang. Peraturan sudah. Kemarin saya banyak sekali pengaduan. Oleh karena itu saya moratorium berapa bulan tuh ya? 2 bulan. Iya. Saya bilang bereskan aturannya, tertibkan aturannya. Kalau udah tertib buka. Sekarang udah buka. Berapa masalah lagi? Jadi kalau yang kapan bursanya benar jadi? Kan itu bursa belum diresmikan. Iya, kan sekarang baru pedagangnya ya. Pedagang udah bagus lah ya. Tinggal sekarang bursa tentu tergantung yang mohon kan. Nah yang mohon tentu ada penilaian. Kalau sudah ada yang layak, ada yang kan prasyaratnya untuk bursa itu sekarang tinggi. Kalau kemarin kalau nggak salah 500 miliar, sekarang harus 1 triliun. Itu. Dan ada beberapa peraturan baru. Ya. Persyaratan yang bisa dipenuhi. Jangan sampai nanti kayak sekarang terjadi itu apa tuh namanya tuh? Saya lupa tuh. Begitu rugi, terus dia pulang ke Singapura, satu pulang ke Thailand, lalu uangnya kemana? Kita nggak mau terjadi begitu, ya kan? Jadi makanya dengan adanya bursa ini jauh lebih terbuka. Iya, makanya persyaratan untuk bursa ini kita tata sedemikian rupa. Kalau sudah ada yang memenuhi persyaratan, pasti kita kasih aja, pasti. Dan saya berharap ini menjadi legasi saya. Dan satu lagi Pak, mudah-mudahan kalau bisa itu 2023 ini kita sudah punya bursa gitu. Ya kan? Teman-teman juga saya banyak Pak di asosiasi kripto karena saya punya kripto. Mereka berharap sampaikan aspirasi saya ya ke Pak Menteri bahwa bursa itu dibutuhin, nggak bisa enggak itu legasinya Pak Jul. Kalau mudah-mudahan nanti sampai yang launching saya. Mudah-mudahan lah 6 bulan ini nih saya pengen sekali tuh. Wow, 6 bulan lagi insya Allah. Kita launching bursa kripto. Waduh, kan keren tuh. Ya. Jadi tertata dengan baik. Karena Abang kan saya lihat berapa ucapan Abang di luar bahwa tentang kenaikan kripto yang eksponensial di Indonesia. Ini kan salah satu alternatif kita tahun 2021 sampai hampir 1.000 triliun. Yes. Memang kemarin turun gara-gara pandemi dan macam-macam perubahan kan, ada perubahan. Tinggal 200 sekian, tapi saya kira soal waktu ya. Ya, soal. Kan lagi juga halvingnya BTC apa? Bitcoin kan halving itu biasa, ada pergerakan saya kira 4 tahunan, pergerakan 4 tahunan. Saya kira 2000 tahun ini tahun depan udah normal. Insya Allah ya, Bapak benar. Maka saya pengen sekali itu nanti 6 bulanan ini kita sudah bisa saya launching bursa kripto. Kan keren. Oke. Wah, keren banget sih. Saya nggak nyangka bisa ngomong selebar ini dengan Abang, kedekatan saya dengan Abang. Karena apapun juga ya saya bekas belajar dengan Abang gitu. Dan luar biasa saya pakai ilmunya sampai saya bisa alhamdulillah sedikit bernapas sekarang. Memang saya mengerjakan ini semua. Bukan bernapas lagi. Tapi yang masih belum memang satu. Ini masih bahasa agamanya tawaddu. Ya. Bahasa gaulnya rendah hati. Yang memang belum selesai sih adalah memang tentang music industry ya. Jadi musik industri Indonesia masih dalam hal yang buat saya masih perlu pengawasan dan involve dari regulasi untuk kuat. Karena kita sangat banyak
seniman belum bisa menerima haknya seperti apa yang diharapkan. Karena juga menariknya adalah ongoing proses internasional pun sekarang dengan adanya blockchain, kripto dan seterusnya, ini perubahan terjadi di internasional. Wah, gawat ini. Gitu. Jadi saya menangnya di mana sama anak? Saya hanya ingin menyumbang pikiran bahwa saya kalau memang terus bisa dekat dengan teman-teman di partai juga, bahwa saya menyampaikan informasi ini karena kreatif industri Indonesia itu harus dari 17 subsektor yang cuman ada 3 subsektor yang menopang sejak Presiden SBY sampai hari ini. Ini harusnya bisa tambah ada 5 subsektor baru yang nantinya pasti bisa 2.003 triliun gitu ya. Nah, ini hal yang selalu saya ingin diskusikan dengan teman-teman bahwa kreatif industri itu sebuah keniscayaan masa depan Indonesia dengan source kita adalah negara superpower budaya gitu ya, 1.400 suku bangsa. Nah, inilah yang saya selalu ingin diskusi dengan teman-teman bahwa ini butuh keseriusan partai untuk bisa memberikan regulasi-regulasi yang luar biasa terhadap industri kreatif, terutama music industry yang masih 0,46% terhadap PDB pendapatan kotor ekonomi kreatif. Ini kan sedih, Mas. Iya. Seniman musik Indonesia lagunya ada di mana-mana di 17 subsektor, tapi 0,46%, tidak sampai 1%. Coba kalau kita lihat Korea itu ya. Itulah dia. Korea itu saya pernah ngundang ke sini lebih hebat kok. Musisi-musisi Indonesia jauh lebih hebat. Kemarin Dani main di LA, dia jamming session sama gila-gila. Orang mereka mengakui. Katanya ini lebih hebat. Saya undang ke sini. Rame itu di Istora. Apa tuh namanya yang Korea itu? Saya undang tuh. Memang cakep sih. Maksudnya itu. Bang mesti ngeliat cakep ya. Memang mereka sangat disupport baik regulasi dari pemerintah. Itu supportnya luar biasa. Tapi kalau tampilannya lagnya nggak kalah. Enggak. Nah, makanya dengan teman-teman artis banyak ke PAN adalah salah satu, menurut saya itu adalah satu blessing ya. Ya, saya merasa kehormatan. Teman-teman mungkin karena di PAN ini kan egaliter gitu ya. Di PAN itu kita setara gitu. Di PAN itu orang boleh protes ketua umumnya, nggak apa-apa kan? Boleh beda ya, orangnya boleh terbuka sekali. Jadi kita tuh terbuka banget. Kapan aja bisa kontak, kapan aja bisa ketemu. Mungkin teman-teman artis nyaman gitu. Baru-baru saya dengan Uya Kuya, kok baru ketemu saya sekali tuh. Udah Pak gitu. Langsung udah keliling sekarang gitu. Jadi mungkin ya karena nyaman gitu ya. Tapi lagi-lagi nih, ini kok Mas Anang nih majunya pesat sekali ya. Ini kalah cepat saya nih. Ini kalah cepat ini. Medsos kalah cepat ini. Waduh, ini gawat. Kripto ketinggalan. Tapi saya dengar dari Pak Menteri, karena penentunya Pak Menteri ya, Abang yang menentukan di Mendak karena Bapepti di bawah Mendak gitu ya. Saya mendengar ucapan Abang ini salah satu angin segar ya buat teman-teman kripto, bahwa kalau bursa itu lahir kita pasti jauh karena KYC akan jalan. Semuanya akan jauh lebih baik di Indonesia. Saya akan sekuat tenaga ini lebih cepat lebih baik. Keren. Iya. Itu luar biasa. Saya aja tidak ada tulisan pertanyaan, tapi gara-gara Abang tadi ngomongnya sedemikian rupa. Saya terus terang ketemu model begini Menteri Indonesia gini-gini semua sih keren-keren gitu ya. Keren banget. Sumpah Bang, saya nggak nyangka seperti ini. Saya rasa sudah cukup panjang lebar. Jadi nanti kalau memang bursa kripto 6 bulan lagi, karena masih 1 tahun yang akan datang, pemerintahan akan terganti setelah 2024. Yang pastinya berarti sebelum pemerintahan berakhir, bahwa Indonesia punya bursa kripto pertama di dunia. Sebelum 2023 berakhir. Kan itu di dunia pertama kali terjadi. Kalau Indonesia bisa memulai, ya itulah yang dibilang bahwa Indonesia tidak hanya kata-kata demokrasi. Di Indonesia tidak boleh dipisah bahwa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ya. Keren. Makasih. Keren. Terima kasih Bang. Makasih Mas Anang. Ya, makasih ya. Makasih. Guys, ketemu lagi guys. Bye bye.